Febri Meku, NIM 1830404063. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil perusahaan PT Hyundai Mobil Indonesia. Hyundai adalah perusahaan otomotif yang memproduksi mobil-mobil terkemuka dari Korea. Kehadiran Hyundai di dunia otomotif dimulai pada akhir dekade 60-an. Dengan perkembangannya yang luar biasa, hanya dalam 2 dekade, Hyundai telah mendunia. PT Hyundai Mobil sebagai distributor tunggal dan PT Hyundai Indonesia Motor sebagai agen tunggal pemegang merek telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1995. Kehadirannya membuat pasar mobil di Indonesia semakin marak di tengah dominasi produk asal Jepang dan Eropa. Perusahaan didirikan oleh Chung Ji-young pada tahun 1947. Hyundai Motor Company atau HMC kini berkembang menjadi salah satu produsen mobil asal dunia yang berasal dari Asia terbesar setelah Jepang. Kata Hyundai berarti modern atau zaman sekarang, atau yang selalu update dan mengikuti perkembangan zaman. Hyundai sendiri masuk ke Indonesia lewat agen tunggal pemegang mereknya, PT Citra Mobil Nasional (CMN). Mobil Hyundai pertama yang pertama kali diluncurkan adalah Elantra pada tahun 1995. Ia merupakan mobil Korea pertama yang dipasarkan di Indonesia hasil rakitan pabrik Hyundai di Bekasi Barat. Lalu, pada tahun 2003, kehadiran Hyundai semakin semarak di Indonesia dengan hadirnya jenis mobil pilihan dari berbagai tipe model dan fungsi. Dari mulai jenis city car, sedan, sport utility vehicle, hingga jenis multipurpose vehicle sekalipun. Sejak awal, Hyundai Indonesia sudah mempunyai pabrik assembling dengan kapasitas produksi per tahun yaitu 10.000 unit untuk masa kerja satu shift. Selanjutnya, kita masuk ke visi misi dari PT Hyundai Mobil Indonesia. Visinya sendiri ialah menjadi agen tunggal juga distributor yang disegani. Sedangkan misi dari PT Hyundai Mobil Indonesia ini adalah mampu bersaing menyediakan mobil berkualitas serta memiliki keseragaman jaringan berstandar global dan mengerti keinginan pelanggan. Fakta misi dan misi ini bisa dilihat dari beragam program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembenahan jaringan after sales service, juga pemilihan produk-produk berkualitas yang sesuai kebutuhan konsumen Indonesia. Baik, itulah penjelasan sedikit mengenai profil dari PT Hyundai Mobil Indonesia. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagaimana inovasi-inovasi yang dibuat oleh PT Hyundai Motor Indonesia. PT Hyundai Motor Indonesia resmi merilis mobil listrik murni yaitu QNIQ Electric dan Kona Electric pada hari Jumat 6 November 2020. Produk ini merupakan mobil listrik murni pertama di Indonesia. Ioniq Electric dan Kona Electric akan menjadi yang pertama di segmen masing-masing dengan sumber energi murni berasal dari baterai menurut Presiden Direktur PT Hyundai yaitu Sung Jung Ha. Inovasi yang dituangkan ke dalam kedua model mobil listrik ini dibuktikan dengan pencapaian dan penghargaan secara global. Inovasi yang telah dibuat oleh PT Hyundai tersebut telah menghasilkan 2 jenis mobil yang telah dirilis di tanggal 6 November tahun 2020 yaitu mobil Kona Electric dan Ioniq Electronic. Nah, ini membuktikan bahwasanya PT Hyundai Hyundai menjadi PT pertama yang menghasilkan mobil listrik di Indonesia. Menurut Sung Jung Ha, inovasi yang dituangkan ke dalam kedua model mobil listrik ini dibuktikan dengan pencapaian dan penghargaan global. Sejak diluncurkan secara global pada tahun 2015, Kona Electric telah terjual lebih 100 unit. Ia mengutakan selaras dengan visi mobilitas cerdas yang diwujudkan oleh perusahaan Hyundai, mempunyai tujuan dan menyediakan daya hidup dan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi para pelanggan. Menurut Sung Jung Ha, Hyundai selalu berusaha untuk memberikan kebebasan bagi semua orang dengan menjadi terdepan dan menciptakan inklusivitas masa depan. Dengan tersebut, bahwasanya mobil Hyundai ini menjadi mobil yang berinovasi tinggi yang menjadi mobil masa depan yang paling bagus di Indonesia.
Hyundai juga terus melakukan terobosan di era baru mobilitas bebas emisi yang diwujudkan melalui pengembangan teknologi inovatif secara terus-menerus guna meningkatkan standar efisiensi bahan bakar. Menurut dia, mobil listrik murni dan dari Hyundai yang akan menjadi solusi bagi mereka yang selalu ingin menjadi yang terdepan dalam terinovasi. Kami berkomitmen untuk memulai ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Lanjut dia oleh Sung Jung Ha. Sementara itu, manajer direktur PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) Makmun menjelaskan perusahaan juga telah mempersiapkan program-program yang dapat memberikan kemudahan bagi konsumen terkait dengan perilisan dua mobil listrik ini, yaitu program pembelian dan program penjualan, sehingga para pelanggan dapat menikmati waktu berkualitas dengan mobil listrik Hyundai. Dan alhamdulillah, Peraturan Presiden Nomor 55 telah dirilis tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Untuk transportasi jalan juga semakin mematangkan terbentuknya ekosistem mobil listrik Indonesia. Dengan telah terbentuknya peraturan presiden yang dibuat oleh Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor berbasis baterai, maka PT Hyundai lebih giat dalam melakukan hal tersebut agar menjadikan Indonesia sebagai transportasi yang berbasis listrik. Dan ini juga adalah juga untuk bagaimana cara kita tidak mengkonsumsi bensin atau apalagi karena telah digantikan oleh baterai atau listrik. Menurut dia, hal tersebut juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor industri lain seperti kelistrikan, sistem pengisian daya baterai, suku cadang mobil listrik, dan lain-lain. Di sisi lain, pemerintah juga sudah menyediakan sejumlah fasilitas mobil listrik murni, yaitu pajak kepemilikan kendaraan yang lebih rendah pada pembelian awal, bebas uang muka, DP 0%, tarif pajak kendaraan tahunan yang lebih rendah, serta inisiatif non fisikal seperti bebas dari pembatasan area lalu lintas ganjil genap. Berikut adalah lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Bali, dan Makassar. Di Jabodetabek itu ada PLN distribusi Jakarta Raya Gambir, 2 di Senayan, 3 di Ayon Mall BSD, dan 4 Tangciti, 5 Supermall Karawaci. Di luar Jabodetabek itu PLN UP3 Bandung, PLN Jedung Sate Bandung, PLN WLP Denpasar, dan 4 PLN WLP Mewangu. Dan di Surabaya itu PLN Rayon Matungi Makassar. Alhamdulillah, dengan adanya mobil ini maka pemerintah telah melakukan suatu pergerakan untuk mempercepat, yaitu yang pertama itu DP 0%, yang kedua tarif pajaknya itu lebih kecil daripada tarif pajak mobil lainnya, dan juga dan alhamdulillah di kabupaten kota seperti kota Jabodetabek, kota Surabaya, kota Makassar, kota Bali telah menyediakan pengisian baterai ulang untuk bagi mobil-mobil listrik. Jadi alhamdulillah PT Hyundai ini telah berkoordinasi dengan negara untuk bagaimana percepatan dalam mobil kelistrikan ini di Indonesia. Hyundai juga membekali konsumen dengan portable charger di kendaraan sehingga pemilik bisa melakukan pengisian ulang baterai mobil listrik Ioniq elektrik dan Kona elektrik milik mereka di rumah atau di mana saja. Tidak perlu antri, bahkan bisa sambil melakukan aktivitas lainnya dengan nyaman. Charger yang akan disediakan menggunakan steker yang umum di Indonesia sehingga pengisian daya semudah mengecas baterai smartphone. Itu adalah penjelasan dari manajer direktur dari PT Hyundai yang ada di Indonesia. Dan PT Hyundai telah memberikan cara membeli harga tersebut dengan cara yang pertama bisa melalui websitenya atau bisa langsung menemui gerainya. Dan alhamdulillah harga dari harga mobil listrik itu alhamdulillah terjangkau bagi umum. Untuk yang Ioniq elektrik tersedia dalam 2 tipe. Yang pertama ada Prime dengan harga 624.800.000 dan Signature dengan harga 664.800.000 dan Kona elektrik dengan harga 674.000. Dan itulah harga-harga hanya itu saya sampaikan kepada teman-teman dan ibu. Dan ini adalah menjadi acuan bahwasanya PT Hyundai telah berinovasi membuat mobil elektrik yang pertama di Indonesia, yang membuat Indonesia tersebut menjadi negara penghasil mobil listrik yang
yang bagus dan juga bisa meninggikan pertumbuhan ekonomi lewat sektor pelistrikan ini. Terima kasih, saya lanjutkan kepada pembahasan dari teman saya itu Lini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lini Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik akuntansi manajemen pada PT Hyundai Indonesia. Nah, yang pertama adalah tekniknya just in time. Nah, terlebih dahulu saya menjelaskan just in time itu adalah sistem produksi atau sistem manajemen pabrika modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Nah, pada PT Hyundai Mobil Indonesia sepertinya belum terlalu menerapkan teknik just in time, tetapi ada beberapa produk pada PT Hyundai Mobil Indonesia yang dapat menggunakan teknik just in time. Yang kedua adalah value chain analysis, yang adalah analisis strategi yang digunakan untuk memahami secara lebih baik keunggulan kompetitif untuk mengidentifikasi di mana value chain pelanggan dapat ditingkatkan atau penurunan biaya, dan untuk memahami secara lebih baik hubungan perusahaan dengan pemasok atau supplier, pelanggan, dan perusahaan lain dalam industri. Pada PT Hyundai Mobil Indonesia menggunakan teknik value chain analysis, di mana perusahaan ini mampu bersaing untuk lebih baik daripada perusahaan lain. Terlihat juga pada visi dan misi perusahaan tersebut. Nah, visi dari PT Hyundai Mobil Indonesia adalah menjadi agen tunggal juga distributor yang disegani, dan misi PT Hyundai Mobil Indonesia adalah mampu bersaing, menyediakan mobil berkualitas, serta memiliki keseragaman jaringan berstandar global dan dimengerti keinginan pelanggan. Nah, fakta, visi, dan misi ini bisa dilihat dari beragam program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembenahan jaringan after sales service, dan juga pemilihan produk-produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia. Yang keempat tekniknya adalah life cycle costing atau siklus biaya, merupakan urutan aktivitas biaya dalam perusahaan mulai dari riset dan pengembangan, kemudian desain, produksi, pemasaran, dan distribusi pelayan kepada pelanggan. Nah, PT Hyundai Mobil Indonesia sepertinya tidak menggunakan teknik life cycle costing jika dilihat dari penjelasan annual report-nya. Nah, yang selanjutnya tekniknya adalah target costing atau target biaya. Target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan lebih dulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga pasar kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Di dalam metode ini, PT Hyundai Mobil Indonesia menetapkan biaya produk yang ditanggap sesuai dengan keadaan pasarnya, menentukan laba yang diinginkan, baru kemudian menentukan harga jual produknya kepada masyarakat. Selanjutnya adalah Kaizen Costing Analysis. Nah, PT Hyundai Mobil Indonesia menggunakan teknik manajemen yaitu Kaizen Costing. Nah, analisis atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan perbaikan berkesinambungan. PT Hyundai Mobil Indonesia melakukan perbaikan terhadap barang-barang yang cacat agar konsumen tidak kecewa terhadap produk yang dijual pada PT Hyundai Mobil Indonesia. Konsep yang matang, konsistensi pelaksanaan dalam keterlibatan semua karyawan dalam menerapkan menjadi inovasi, sebuah cara yang baik untuk terus melakukan perbaikan agar selalu berkembang. Selain dunia bisnis, Kaizen juga dapat diaplikasikan kepada pengembangan diri. Apabila penerapan inovasi juga berfokus
pada perbaikan dalam peningkatan K3 keselamatan dan kesehatan kerja akan memberikan dampak yang signifikan seperti mencegah kecelakaan dan kerugian pada perusahaan khususnya PT Hyundai Mobil Indonesia. Yang terakhir adalah corporate social responsibility. Nah, PT Hyundai Mobil Indonesia juga menggunakan teknik corporate social responsibility atau disingkat dengan CSR. Adalah tanggung jawab sosial perseroan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. PT Hyundai Mobil Indonesia berkomitmen untuk selalu meningkatkan kepedulian akan pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Hal ini tercermin dari berbagai jenis bantuan sosial yang diberikannya banyak aspek, seperti aspek pendidikan, agama, kegiatan, LSM, dan kepemudaan, bencana alam, operasional desa, serta dukungan untuk kegiatan pemerintah merupakan kegiatan CSR yang dilakukan PT Hyundai Mobil Indonesia dalam bentuk sosial dan kemasyarakatan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.